Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya? Cek. Berapa? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah ya. Luar biasa. Ya, Sehat, Pak. Oh iya, yang hari ini tidak hadir. Alhamdulillah hadir semuanya, Pak. Ya, alhamdulillah ya semua hadir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada kami untuk memimpin doa bersama-sama. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Lebih lanjut, Bapak Ibu, hubungan tadi dari kesiswaan, ada beberapa siswa yang tidak ikut melaksanakan upacara bendera. Maka di sini yang mengikuti kegiatan upacara bendera. Oh, alhamdulillah. Upacara bendera itu merupakan kewajiban ya bagi seluruh siswa, seluruh warga semua. Selain menunjukkan signal disiplin, itu merupakan salah satu bagian anak-anak membanggakan. Sebelum pelajaran dimulai, tanya terlebih dahulu siapa yang kalian rasakan dalam hidup kalian, orang yang berjasa. Siapa yang paling berjasa? Ya? Siapa? Wah, Pak. Bapak, Main kemana? Oh, buru. Ganti pilih kok. Iya, mungkin. yang dekat dengan ibunya, Ya. hanya menjawab. Ya, kayaknya itu yang dibuat sama Pak Marno itu kan. Ya, terima kasih. Baru. Oke, kalian. Tapi itu tanpa batas. Itu kok. Tambahin aja yuk. Ganti link itu. Ada di mana berarti? Oh ya, Ya, itu. Kayak Pak Marno. Kalian yang Kayaknya. ya, Kita lihat. semoga di tempat ini semuanya dan harapan-harapan dari kalian. Itu kalau nanti. Ya, anak-anak sekalian yang lalu kita telah membahas tentang kepada Rasulullah. Ada yang di bawah KKM. Dan untuk materi kali ini yaitu materinya tentang hormat terhadap orang tua. Untuk lebih jelas, silakan kalian di penjelasan Bapak selanjutnya. Katanya pada masalah wifi. Ini soleh kami. Jadi
Belum kelihatan, Bu. Agak tidak dengar Pak Soleh. Bapak bisa melihat tampilan? Belum terlihat. Muncul Pak, belum muncul. Sudah ada tapi ngeblank Pak. Oh iya, Sampai kita tampilkan PPT-nya. Untuk materi ya seperti yang bisa kalian di layar proyektor ya, materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah untuk materi ini akan dibahas dalam 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama bahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta kandungan dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kedua, pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan cara hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian pertemuan yang terakhir, insya Allah kita membahas tentang manfaat dan hikmah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Materi yang akan kita bahas kali ini ya sangat penting kalian pelajari, karena taat dan patuh terhadap orang tua dan guru bagian dari perintah atau ajaran agama Islam. Adapun kompetensi dasar ya, yang harus kalian kuasai dalam materi ini. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara ketauhidan dan beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis terkait. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari materi ini, ya, untuk materi yang pertama, nanti dengan menggunakan model pembelajar Think, Fire, Share dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, diharapkan kalian semua bisa menguraikan kandungan dan kesimpulan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian kalian dapat menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dan beribadah dengan hormat patuh dan taat kepada orang tua dan guru, sehingga kalian nanti meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dan dapat menunjukkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita masuk pada materi yang pertama. Silakan kalian saksikan dan dengarkan.
pahami dari tayangan video berikut ini. Ibu Bapak masih bisa mendengar? Bisa, Pak. Bisa Pak Guru, bisa. Kita bisa menampilkan video ya. Astagfirullahaladzim. Nggak seperti biasanya ini, mohon maaf. Dari mana? Belum muncul, Pak. Gimana? Bentar, Pak. Di-share kan ya? Ayo Pak Saleh, sudah 13 menit nih. Ya. Alhamdulillah ya, setelah 2 menit lagi, 2 menit lagi. menyimak video tersebut, mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Selanjutnya, pembelajaran yang kita laksanakan adalah dengan metode think share. Saya akan kembali ke PPT lanjutan ya. Kalian dituntut untuk berpikir nanti kemudian dicermati, kemudian dianalisis dan dipahami. Sebelumnya mari kita merenungkan mengapa kita harus taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kepada yang lebih tua, terutama orang tua dan guru kita, karena orang tua adalah orang yang menyayangi, membimbing, menasihati, mendoakan dan merawat kita semua. Mengapa kita harus hormat dan patuh terhadap guru? Kita harus patuh kepada guru karena guru adalah pihak yang berperan penting dalam memberikan ilmu dan bekal kehidupan kita, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun nilai serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Adalah kewajiban anak. Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua itu adalah birru wa walidain. Bukti nyata perhatian Islam terhadap berbakti kepada orang tua dan guru adalah dibuktikannya dengan banyak dalil Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang hal tersebut. Yang pertama surat Al-Isra ya, ayat 23 dan 24 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani. Dan yang selanjutnya surat Al-Fir ya, ayat 28 yang dilanjutkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walidaini wasuhtullahi bisuhti walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.
Dan hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi qala an Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amali ahabbu ilallah qala as-shalatu ala waqtiha qala summa ayu qala summa birrul walidain summa ayu qala al-jihadu fi sabilillah. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, silahkan kalian amati, kemudian cari secara cermat isi kandungan dari dalil-dalil yang barusan Bapak sampaikan. Yang pertama kaitan dengan surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian surat Fatir ayat 28, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Silakan kalian bisa membuka buku PAI kelas 11 ya. Kemudian juga bisa membuka internet dan membagikan link kelas tentang pembahasan Al-Quran dan hadis tersebut ya. Silakan kalian pelajari, kalian cermati ya, masing-masing, kemudian ditulis di catatan bukunya masing-masing. Nah, bagaimana, sudah selesai mengerjakannya? Nah, ya, selanjutnya akan kalian berpasangan sesuai dengan bentuknya masing-masing. Yang paling depan tinggal berbalik ke belakang, kemudian yang paling belakang berhadapan dengan yang kedua dari belakang. Kemudian digabungkan dengan yang di samping. Karena jumlah siswanya 16 kan berarti berhadapan ya, dijadikan 4 kelompok ya, tapi berhadapan berdua. Silakan kalian diskusikan hasil pengamatan tadi tentang kandungan ayat Al-Quran maupun hadis yang tadi Bapak bacakan. Kemudian silakan kalian diskusikan. Waktunya 15 menit ya. Oke, terima kasih. Silakan kalian diskusikan sekarang secara berkelompok ya. Untuk ya kelompok pertama yang paling depan sebelah kanan itu silakan kalian diskusikan tentang surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian kelompok yang kedua yang di belakangnya diskusikan tentang kandungan surat Fatir ayat 28. Kelompok yang ketiga sebelah kiri di depan itu silakan diskusikan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tadi ya, yang hadis yang kedua, kemudian yang hadis kelompok yang keempat yang di belakang nanti diskusikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Silakan, waktunya 15 menit ya. Itu ditulis di LKPD masing-masing ya, meskipun tiap kelompok nanti isinya mungkin sama, tapi tetap ini tugasnya ditulis di LKPD. Bagaimana diskusi kelompoknya, sudah beres? Sudah, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan tiap-tiap kelompok. Silakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil tentang Al-Isra ayat 23 dan 24. Hanya untuk ya, terima kasih kelompok pertama yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, ada yang menanggapi? Ya, ada dari kelompok 1, silakan. Ya, langsung dijawab ya. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan materinya dan telah menjawab apa yang disampaikan oleh kelompok berikut. Selanjutnya silakan kelompok 2. Perhatikan hasil diskusinya tentang kandungan surat Fatir ayat 28. Sudah, terima kasih. Barangkali ada kelompok lain yang bisa menyampaikan pertanyaan atau menanggapi. Nah, terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dilanjutkan kelompok 3. Riwayat. Terima kasih. Lanjut. Siapa yang akan bertanya tentang materi tersebut? Sudah,
Ya, terima kasih kelompok 3 yang telah menyampaikan materi tentang oleh Pak Bukhari. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Nah, barangkali ada yang bertanya tentang pemaparan yang barusan disampaikan kelompok 4. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya telah menyampaikan kelompoknya masing-masing. Orang. Ini mau sampai nggak tanya nanti. Bagus. Ini. Pertama ya, bagus menyampaikannya, kemudian menjawab dengan baik hal-hal yang barusan ditanyakan. Dikemas nih loro. Kita simpulkan ya hasil diskusi yang barusan kalian laksanakan. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis dan Al-Quran yang barusan disampaikan, yang pertama tentang larangan menyebut dengan surat Al-Isra ayat 23. Dan yang kedua larangan berbuat durhaka terhadap orang tua. Kemudian yang selanjutnya dapat iki butati baik terhadap orang tua ya. Dan wajib seorang anak senantiasa merawat dan mencintai orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Doakannya untuk kebaikannya, terutama orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, ada tadi pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh kelompok 3 ya tentang keterkaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang adalah bahwa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu pasti akan selalu hormat dan patuh terhadap orang tuanya. Karena hormat dan patuh terhadap orang tua adalah bagian dari ajaran agama ya, perlu dijalankan oleh seluruh penganut. Terima kasih kepada semuanya, baik yang telah menyampaikan, yang tampil menyampaikan materi atau hasil diskusinya, maupun yang telah bertanya. Silakan kalian kumpulkan hasil diskusi masing-masing, jadi kedepankan oleh semua kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya, pekerjaannya semuanya sudah selesai. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kalian mengerjakan soal tentang materi yang barusan didiskusikan. Silakan kepada KF, mohon untuk dibagikan ini soalnya. Alhamdulillah semuanya telah menyerahkan hasil pekerjaannya untuk hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk teman berikutnya Bapak memberikan tugas, silahkan kalian hafalkan di rumah surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian lengkap dengan terjemahnya ya. Awi nanti yang jadi kriteria penilaian dalam halaman itu yang pertama ya, kelancaran membaca, kemudian makhorijul hurufnya, kelancaran membaca terjemahnya ya, kefasihan ya. Itu yang harus kalian insya Allah kita bertemu minggu depan dengan tema tentang cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan intinya hormat dan kepada orang tua dan guru. Ini untuk hari ini cukupkan sekian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, tidak bisa menampilkan video sama PPT. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Monggo dilanjut peserta selanjutnya.